Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia, NIM 240601118140116. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dari list ganda atau double linked list. Jadi di list ganda ini ada 3 project yang bakal dijelasin, yaitu terkait list ganda tanpa las, list ganda dengan las, dan list ganda sirkuler. Jadi kita langsung aja buka project dulu yang list ganda dengan las. Jadi pada list ganda dengan las ini dia punya 3 file. Sebelumnya ini ada file.h yang berisi file header list ganda dengan las dengan representasi basic pointer, representasi address dengan pointer, dan info type-nya adalah integer. Jadi di sini yang membedakannya dengan list ganda tanpa las adalah pada .h-nya, file.h-nya di sini di define last l.last. Nah, dari file header ini kemudian ada file.c, di mana file.c ini merupakan realisasi body list ganda dengan last berdasarkan fungsi dan prosedur yang ada pada file header. Kemudian di sini ada main dll with last.c yang merupakan file driver atau main dari file adt list ganda. Nantinya file driver ini yang akan kita kontrol untuk mengcompile program list ganda dengan lastnya. Oke, kita bisa langsung compile aja. Di sini udah ada beberapa kamus sama algoritmanya. Nah, seperti biasanya yang pertama kita coba prosedur create listnya. Di sini membuat list dengan prosedur create list. Jadi pertama dibuat dulu list dengan create list. Setelah itu kita cek apakah list kosong dengan prosedur list empty-nya. Jika list kosong maka akan muncul tulisan ya list kosong. Jika tidak kosong maka akan muncul tulisan list tidak kosong. Tapi karena di sini list baru aja dibuat dan belum terisi dengan elemen apapun, maka yang muncul adalah ya list kosong. Oke, kita enter. Selanjutnya kita masuk ke prosedur insert first. Nah, pada insert first di sini awalnya list sembarang dan P sudah dialokasi. Nanti di akhir dia akan menambahkan elemen beraddress P sebagai elemen pertama. Di sini pertama kita alokasi elemen-elemen yang akan dimasukkan pada P. Misal di sini kita alokasi angka 5, 10, 15. Selanjutnya memanggil info P, P1 dan P2 untuk menunjukkan nilai P yang sudah dialokasi. Lalu kita panggil prosedur insert first untuk menambahkan elemen pada listnya. Nah, di sini menggunakan insert first, maka elemen pertama yang dimasukin itu kan yang pertama itu 5. Dia pertamanya berada pada first element. Selanjutnya ketika angka 10 dimasukkan, 5-nya bergeser menjadi elemen kedua. Terus angka 10-nya menjadi elemen pertama, begitupun seterusnya sampai elemen 15 dimasukkan. Elemen yang terakhir dimasukkan ini berada pada first element dan elemen yang pertama kali tadi dimasukkan menjadi last element. Jadi listnya berisi 15, 10, dan 5. Selanjutnya kita enter lagi dan kita masuk ke prosedur insert last. Pada prosedur insert last di akhir P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Di sini misal awalnya list berisi elemen 15, 10, dan 5. Lalu alokasi nilai 25 pada P yang nantinya akan ditambahkan sebagai elemen terakhir list. Setelah itu kita jalankan prosedur insert last dengan insert last dalam kurung dan L, P. Selanjutnya print info L untuk menampilkan isi list setelah dijalankannya prosedur insert last. Maka di sini list menjadi berisi 15, 10, 5, dan 25. Jadi angka 25-nya ini berhasil ditambahkan sebagai elemen terakhir list. Lalu kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur insert after. Pada insert after di sini pada initial state-nya kan prek merupakan elemen list dan bukan elemen terakhir. Dan P sudah dialokasi, dan pada final state-nya insert P sebagai elemen sesudah elemen beralamat prek. Nah, di sini kondisi awalnya berisi elemen angkanya 15, 10, 5, 25. Selanjutnya kita ingin memasukkan angka 35 setelah angka 15. Berarti di sini posisinya preknya adalah 15 dan P yang sudah dialokasi ini berisi angka 35. Maka setelah dijalankan prosedur insert after, list berisi elemennya menjadi 15, 35, 10, 5, 25. Selanjutnya kita enter lagi dan kita masuk ke prosedur del first. Nah, del first di sini intinya dia akan menghapus elemen pertama pada list. Awalnya di sini list tidak kosong, yaitu berisi angka 15, 35, 10, 5, 25. Lalu kita panggil prosedur del first dalam kurung dan L, dan P. P di sini berisi elemen list yang akan dihapus, yaitu pada first element, yaitu terletak pada angka 15. Maka setelah prosedur del first dijalankan, list berisi angka 35, 10, 5, 25. Angka 15 yang merupakan first element berhasil dihapus. Lalu kita enter lagi dan kita masuk ke prosedur del last. Pada prosedur del last, dia akan menghapus elemen terakhir pada list. Di sini P adalah elemen terakhir list sebelum penghapusan.
Elemen list nantinya akan berkurang satu, last elemen baru nanti merupakan predesor elemen pertama yang lama. Di sini awalnya list kan berisi elemen angkanya 35, 10, 5, 25. Kemudian kita ingin menghapus elemen terakhirnya yaitu terletak pada angka 25. Lalu kita jalankan prosedur delast dengan memanggil prosedurnya delast dalam kurung dan L, dan P. Lalu setelah prosedur tersebut dijalankan, maka list menjadi berisi 35, 10, dan 5. Di sini menunjukkan bahwa angka 25 berhasil dihapus. Nah, lalu kita enter lagi. Ini yang terakhir, di sini kita masuk ke prosedur del after. Jadi pada del after di sini intinya dia menghapus elemen setelah elemen yang ditentukan pada list. Awalnya list tidak kosong dan prek di sini merupakan anggota dari list. Nanti di akhir dia akan menghapus next prek, lalu nilai info dari elemen yang dihapus disimpan pada X. Nah, di sini awalnya list berisi elemen 35, 10, 5. Lalu di sini kita deklarasikan preknya merupakan next first L yang merupakan elemen setelah first elemen yaitu angka 10. Lalu kita ingin menghapus angka setelah angka 10 yaitu jatuh atau terletak pada angka 5. Sehingga di sini kita panggil prosedur del after menjadi del after, dan L, dan P, prek, sehingga di akhir hasil listnya menjadi berisi elemen 35 dan 10. Oke, untuk project list ganda dengan last sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke project list ganda tanpa last. Oke, selanjutnya kita masuk ke project list ganda tanpa last. Jadi yang membedakannya list ganda tanpa last sama dengan last, di .h-nya di sini yang tanpa last dia tidak mendefine last L-nya, L.lastnya tidak didefine. Nah, mungkin sekarang bisa langsung kita compile aja dari program list ganda tanpa lastnya. Sama seperti sebelumnya, di sini yang pertama kita coba create list dulu, terus ngecek apakah list kosong dengan menggunakan list empty. Nah, pertama karena di sini listnya belum terisi dengan elemen apapun, maka yang muncul adalah list kosong. Kemudian di sini kita coba ngecek prosedur insv first, insv last sama insv afternya. Jadi insv first di sini dia bakal ngisi elemen pertama pada list. Jadi awalnya list mungkin kosong. Kemudian final state-nya nanti dia melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen pertama dengan nilai X jika alokasinya berhasil. Nah, di sini dideklarasikan X yang akan dimasukkan. Pertama ada angka 7, 17, sama 27. Pertama kita inisialisasi atau masuk angka yang akan dimasukkan ke dalam X sama dengan 7. Kemudian kita panggil insv first, kemudian akhirnya nanti elemen angka 7 ini masuk ke listnya sebagai elemen pertama. Kemudian kita masukkan angka 17, kemudian nanti angka 7-nya bergeser dan angka 17-nya menjadi elemen pertama. Kemudian terakhir kita masukkan angka 27 sehingga nanti urutannya first elemennya adalah 27, kemudian 17 dan 7. Dan di sini juga ditampilkan menggunakan fungsi print all untuk dapat menampilkan semua info alamat dari elemen-elemen yang ada. Di sini kita bisa lihat alamat elemen dari 27, 17 dan 7 dengan pref dan next-nya. Ini alamatnya. Kemudian kita enter dan kita masuk ke insv last. Jadi insv last ini dia melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen di list akhir. Jadi elemen terakhir yang baru bernilai X jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal, maka initial state-nya bakal sama dengan final state. Nah, bisa kita lihat codingannya seperti ini. Dia menggunakan fungsi dari insert last. Pertama dialokasi dulu P-nya, alokasi P sama dengan alokasi X, kemudian menggunakan fungsi insert last, pointer L, P. Bisa kita lihat di sini misalnya kita ingin memasukkan angkanya 15 yang ingin dimasukkan untuk sebagai elemen terakhir. Kemudian setelah X-nya sama dengan 15, kemudian kita panggil prosedur insv last dan L, X sehingga di sini bisa kita lihat listnya menjadi 27, 17, 7 dan 5 dan 15. Sehingga kita lihat bahwa 15 di sini berhasil dimasukkan sebagai elemen terakhir dan kita bisa melihat info alamat dari elemen 15 ini pada pref dan next-nya. Kita enter lagi, kita masuk ke insv after. Jadi pada insv after di sini bisa kita lihat dia mempunyai dua parameter, address spec sama info type X yang bernilai integer. Nah, awalnya prek ini adalah elemen list, prek tidak sama dengan nil dan P sudah dialokasi, jadi P tidak sama dengan nil. Nah, nanti akhirnya adalah P menjadi suksesor dari prek. Kemudian insert sebuah elemen beralamat P pada list linear. Jika alokasi gagal, maka initial state bakal sama dengan final state. Nah, di sini bisa kita lihat insv after ini dia menggunakan fungsi dari insert after. Nah,
Di sini kita ingin memasukkan angka 25 yang sudah kita deklarasikan pada mainnya, X sama dengan 25. Kemudian kita ingin masukkannya setelah angka 17. Jadi di sini preknya kita definisikan next first L, jadi berada di elemen kedua, berarti setelah first elemen dari listnya, berarti terletak pada angka 17. Setelah kita jalankan prosedur inv after, maka di sini list berisi 27, 17, 25, 7, 15. Angka 25-nya berhasil kita masukkan setelah angka 17. Dan ini tampilan dari print all-nya, semua info-info alamat dari elemen-elemennya. Kita enter lagi, kita masuk ke bagian Delphi first. Jadi pada prosedur Delphi first ini awalnya list L tidak kosong dan nanti elemen pertama list dihapus. Jadi nanti nilai infonya disimpan pada X dan alamat elemen pertama dialokasi. Nah, di sini pada Delphi first angka yang ingin kita hapus berarti kan terletak pada angka 27 karena angka 27 ini merupakan first elemen dari listnya. Maka setelah kita jalankan prosedur Delphi first bisa kita lihat listnya menjadi sekarang berisi 17, 25, 7, 15. Di sini juga kita tampilkan print all untuk melihat semua info alamat-alamat dari elemen-elemen pada listnya. Kemudian kita enter lagi, kita masuk ke bagian Delphi last. Jadi pada Delphi last di sini elemen terakhir list akan dihapus dan nilai info disimpan pada X dan alamat elemen terakhir dialokasi. Bisa kita lihat di sini codingannya. Kita mau menggunakan kamus lokalnya address last. Di sini bisa kita lihat prosedurnya mempunyai dua parameter, yaitu bertipe list sama bertipe info type X integer. Kemudian di sini karena yang ingin dihapus adalah elemen terakhirnya yaitu bernilai 15, maka setelah kita jalankan prosedur Delphi last, maka list sekarang berisi 17, 25, 7. Selanjutnya kita enter lagi dan sekarang kita masuk ke prosedur Delphi after. Nah, Delphi after di sini mempunyai dua parameter, info type X yang bernilai integer sama address prec. Jadi initial state-nya listnya tidak kosong dan prec adalah anggota dari list. Kemudian final state-nya dia menghapus next prec. Jadi menghapus elemen setelah prec. Nah, nilai infonya dari elemen yang dihapus disimpan pada X. Bisa kita lihat codingannya seperti ini. Pada mainnya di sini kita ingin menghapus angka setelah angka 17. Di sini kita preknya adalah first L. Jadi preknya kita pasang sebagai first elemen yaitu terletak pada angka 17. Maka di sini angka setelah angka 17 itu terletak pada angka 25. Maka setelah kita hapus listnya berisi sekarang 17 dan 7. Angka 25 yang terletak setelah angka 17 berhasil dihapus. Selanjutnya kita enter lagi, terus kita masuk ke prosedur insert first. Jadi insert first ini dia menambahkan elemen beraddress space sebagai elemen pertama. Nah, ini codingannya menggunakan pref juga. Kita lihat di mainnya. Jadi di sini angka yang ingin kita tambahkan yaitu angka 10. Pertama P-nya dialokasi dulu dengan nilai 10. Kemudian kita memasukkan angka 10. Selanjutnya kita gunakan insert first. Nah, bisa kita lihat di sini listnya sekarang berisi 10, 17, 7. Artinya angka 10 ini berhasil dimasukkan pada first element listnya. Kita enter lagi, kita masuk ke prosedur insert last. Jadi insert last ini dia P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya dia menggunakan dua parameter list sama P bertipe address. Yang ingin kita masukkan adalah angka 33 sebagai elemen terakhir, maka kita alokasi dulu P-nya. Selanjutnya kita tampilkan di info P yang akan dimasukkan adalah angka 33. Gunakan prosedur insert last dalam kurung dan L, P dan kita print info L supaya bisa melihat isi dari elemen-elemen pada listnya. Sekarang berisi 10, 17, 7, 33. Selanjutnya kita bisa panggil fungsi print all untuk bisa menampilkan semua info dari alamat-alamat pada elemennya. Selanjutnya kita enter lagi dan masuk ke prosedur insert after. Nah, insert after di sini dia memiliki dua parameter address, P sama prec. Prec di sini merupakan elemen list dan bukan elemen terakhir, dan P di sini sudah dialokasi. Jadi nanti final state-nya adalah dia memasukkan P sebagai elemen sesudah elemen beralamat prec. Kalau kita lihat di bagian main-nya di sini, masukkan yaitu angka 45. Nah, angka 45 ini akan dimasukkan setelah prec-nya ini adalah first L. Nah, first L di sini kan 10, berarti angka 45 ini akan dimasukkan setelah angka 10. Kita jalankan insert after dalam kurung P, prec. Setelah itu kita print info L, maka di sini bisa kita lihat
listnya berisi elemennya 10, 45, 17, 7, 33. Jadi angka 45 ini berhasil kita masukkan setelah preknya, yang preknya ini merupakan first element. Lalu kita enter lagi dan sekarang masuk ke prosedur del first. Nah, del first ini awalnya list tidak kosong, kemudian nanti P adalah alamat elemen pertama list sebelum penghapusan. Elemen list berkurang 1 dan nanti first elemennya baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Di sini pada del first di sini menggunakan parameternya ada list sama P. Di sini bisa kita lihat algoritmanya, kita menggunakan kamus lokalnya first element yang bertipe address. Selanjutnya di sini bisa kita lihat pada mainnya yang kita ingin hapus adalah kan elemen pertama. Nah, elemen pertamanya itu kan sebelumnya listnya berisi elemen pertamanya 10, 45, 17, 7, 33. Nah, setelah dijalankan del first-nya maka di sini listnya berisi 45, 17, 7, 33. Jadi angka 10-nya udah kehapus. Kita enter dan kita masuk ke prosedur del last. Del last di sini memiliki dua parameter, list sama address P. Nah, di sini awalnya list tidak kosong dan nanti P adalah alamat elemen terakhir list sebelum penghapusan. Elemen list berkurang 1, last elemen baru adalah prosedur elemen yang lama jika ada. Nah, di sini berarti karena listnya kan berisi sebelumnya 45, 17, 7, 33, berarti elemen terakhirnya adalah 33. Jadi ketika kita jalankan prosedur del last dalam kurung dan L, dan P, maka sekarang listnya berisi 45, 17, 7. Angka 33-nya terhapus. Lalu kita enter lagi dan kita masuk ke prosedur del after. Nah, pada prosedur del after di sini kita bisa lihat dia memiliki dua parameter address, pedal sama prek. Nanti awalnya list nggak kosong dan prek ini merupakan anggota dari list. Jadi nanti intinya dia menghapus next prek. Nah, nilai info dari elemen yang dihapus disimpan pada X. Jadi di sini dia akan menghapus angka setelah 17. Sebelumnya kita tahu bahwa listnya berisi 45, 17, sama 7. Berarti angka setelah 17 ini merupakan angka 7. Nah, kenapa di sini menghapus angkanya setelah angka 17? Karena di sini preknya didefinisikan next dari first L. Berarti next dari first L ini jatuh kepada angka 17. Sehingga angka setelah angka 17 ini yang akan dihapus yaitu angka 7. Jadi setelah kita jalankan prosedur del after dalam kurung dan P, prek, maka nanti angka yang dihapusnya adalah angka 7 sehingga list berisi 45, 17. Cukup sekian untuk list ganda tanpa las. Selanjutnya kita lanjut ke list ganda sirkuler. Nah, selanjutnya kita beralih ke project double linked list sirkuler atau list ganda sirkuler. Jadi di sini sama seperti sebelumnya ada .h yang berisi file header list ganda sirkuler dengan representasi fisik pointer, representasi address dengan pointer dan info type-nya adalah integer. Terus di sini juga ada file.c di mana file.c ini merupakan realisasi body list ganda sirkuler berdasarkan fungsi dan prosedur yang ada pada file header. Kemudian di sini juga ada main dllc.c yang merupakan file driver atau main dari file adt list ganda sirkuler. Nantinya file driver ini juga akan yang kita kontrol untuk mengcompile program list ganda sirkulernya. Bisa langsung compile projectnya sama seperti sebelumnya. Pertama kita menjalankan create listnya. Di sini membuat list dengan prosedur create list. Jadi pertama dibuat dulu list dengan create list. Setelah itu kita cek apakah list kosong. Nah, karena terisi dengan elemen apapun, jadi yang keluar di sini adalah ya list kosong. Setelah itu bisa kita enter. Nah, kita masuk ke inv first. Sama, jadi in view first di sini dia memasukkan elemen pertama pada list. Di sini X sama dengan 7. Kemudian kita memasukkan angka 7 pada listnya, kemudian angka 17, angka 27 karena dia di sini menggunakan inv first. Jadi yang pertama kali kita masukkan nanti menjadi yang terakhir. Jadi di sini urutannya menjadi 27, 17, 7. Kemudian kita print all di sini dia menampilkan semua info alamat dari prefnya, kemudian elemennya, alamat elemen, kemudian alamat dari elemennya. Selanjutnya kita enter inv last. Nah, pada prosedur inv last di sini dia memasukkan elemen terakhir pada list. Bisa kita lihat di sini codingannya pada inv last. Nah,
Di sini yang akan kita masukkan adalah angka 15. Jadi setelah kita jalankan insvilas dalam kurung dan L, X, X di sini merupakan angka 15 yang akan kita masukkan sebagai elemen terakhir. Maka setelah kita print info L, maka listnya akan berisi 27, 17, 7, 15. Setelah itu kita enter lagi dan kita masuk ke insvi after. Jadi insvi after ini kita memasukkan elemen setelah elemen yang kita pilih. Nah, elemen yang kita pilih di sini prek-nya menuju next first L. Berarti next dari first L-nya ini kan berada pada 27. Next-nya dari 27 ini kan angka 17. Berarti kita ingin memasukkan angka 25 ini setelah angka 17. Nah, maka dari itu setelah kita jalankan prosedur insvi after, setelah itu kita print info, maka listnya berisi 27, 17, 25, 7, 15. Dan di sini juga tampil semua info alamat-alamat elemen. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita masuk ke bagian Delphi First. Delphi First di sini dia menghapus elemen pertama pada list. Nah, karena di sini elemen pertama pada listnya 27, maka yang akan kita hapus adalah angka 27. Sehingga setelah kita print info L-nya, di sini listnya berisi 17, 25, 7, 15. Setelah itu kita enter lagi, kita masuk ke prosedur Delphi Last. Delphi Last di sini dia menghapus elemen terakhir pada list. Berarti yang kita hapus elemen angka 15 kalau kita lihat dari isi listnya. Maka setelah dijalankan prosedur Delphi Last, elemennya jadi berisi 17, 25, 7. Kalau misalnya kita lihat codingannya di sini dia menggunakan dua parameter bertipe list L sama info type X-nya yang akan diisi integer. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya seperti ini. Elemen terakhir list dihapus, nilai infonya nanti disimpan pada X dan alamat elemen terakhir dialokasi. Nah, setelah itu kita enter lagi, kita masuk ke Delphi After. Dia menghapus angka setelah angka yang kita pilih. Nah, karena di sini prek-nya ini adalah, kalau kita lihat Delphi After, jadi dia bertipe info type-nya X sama address pack. Jadi awalnya list tidak kosong, kemudian prek ini adalah anggota dari list. Dia menghapus next prek. Nilai info dari elemen yang dihapus disimpan pada X. Maka di sini dia menghapus angka setelah 17. Karena prek di sini kan first L di sini jatuh kepada angka 17, maka setelah angka 17 yang akan kita hapus itu berada pada angka 25. Maka setelah dijalankan Delphi After-nya, listnya jadi berisi 17 sama 7. Jadi angka 25 yang setelah angka 17 itu dihapus. Lalu kita enter lagi dan masuk ke insert first. Ada insert first di sini. Pertama kita mengalokasikan dulu P-nya. Di sini kita ingin memasukkan elemennya 10. Kita alokasi P sama dengan alokasi elemen yang akan kita isi, yaitu angka 10. Kita gunakan insert first L, P, sehingga setelah kita jalankan list berisi 10, 17, 7. Jadi 10-nya ini berada pada first element pada list. Selanjutnya kita enter lagi, kita masuk ke insert last. Insert last dia memasukkan elemen terakhir pada list. Nah, di sini P-nya sudah dialokasi dengan angka 33, masukkan angka 33 pada list menggunakan insert last. Nah, setelah insert last kita jalankan, listnya berisi 10, 17, 7, 33. Selanjutnya kita enter lagi, kita masuk ke insert after. Nah, pada insert after, dia mempunyai dua parameter address, yaitu P sama prek. Prek ini merupakan elemen dari list dan bukan elemen terakhir, dan P di sini harusnya sudah dialokasi. Kemudian nanti di akhir dia menambahkan P sebagai elemen sesudah elemen beralamat prek. Nah, kalau di sini P-nya kita alokasi dengan angka 45, prek-nya ini merupakan first L, jadi kita ingin menambahkan angka 45 ini setelah first L karena prek-nya ini merupakan first L. Maka di sini bisa kita lihat pada list first L-nya ini jatuh kepada angka 10, berarti kita ingin memasukkan angka 45 setelah angka 10. Sehingga setelah kita panggil print info, fungsi print info L, maka list akan menampilkan elemennya berisi 10, 45, 17, 7, 33. Selanjutnya kita enter lagi dan masuk ke bagian del first. Nah, del first ini dia akan menghapus elemen pertama pada list.
Pertama kita panggil dulu prosedurnya del first dan L, dan P. Nah, angka yang dihapus ini berarti dia jatuh kepada angka elemen pertama pada list. Kemudian kita panggil info P untuk mengetahui elemen yang pertama pada list itu jatuh kepada angka berapa. Elemen pada listnya itu jatuh kepada angka 10. Sehingga setelah del first-nya dijalankan, listnya setelah kita panggil fungsi print info L, listnya berisi 45, 17, 7, 33. Jadi angka 10 yang merupakan first L ini sudah dihapus. Kita enter lagi, kemudian kita masuk ke delas. Delas ini dia akan menghapus elemen terakhir pada list. Nah, di sini dia mempunyai dua parameter, yaitu ada list sama address P. Pertamanya awalnya list memang tidak kosong, kemudian nanti final state-nya P adalah alamat elemen terakhir list sebelum penghapusan. Elemen list nanti berkurang 1 dan elemen baru merupakan predesor elemen pertama yang lama jika ada. Bisa kita lihat di sini algoritmanya. Pertama kita inisialisasi dulu pre-class-nya sama dengan nil, kemudian last-nya sama dengan pref dari first L, kemudian pre-class-nya ini sama dengan pref-last. Nah, di sini angka yang akan dihapus setelah kita panggil info P merupakan angka 33 yang merupakan last elemennya, sehingga pada saat kita panggil prosedur del last dan kita panggil print info untuk menampilkan listnya sekarang, listnya jadi berisi 45, 17, 7. Jadi angka 33-nya sudah terhapus. Lalu kita enter lagi, selanjutnya kita masuk ke del after nih yang terakhir. Del after di sini dia juga menghapus elemen sesudah elemen yang kita tentukan. Di sini elemen yang kita tentukan ini merupakan preg. Nah, pregnya ini kita definisikan sebagai next dari first L. Next dari first L-nya di sini jatuh kepada angka 17. Di sini kan sebelumnya list berisi 45, 17, 7. Berarti pregnya ini 17 dan P-nya ini adalah angka yang kita hapus. P-nya ini merupakan angka 7, kemudian preg-nya ini merupakan angka 17 yang merupakan next dari first L. Sehingga setelah kita jalankan del after dan kita panggil print info untuk menampilkan isi listnya, sekarang listnya berisi elemennya 45, 17. Dan kita panggil fungsi print all untuk dapat menampilkan alamat elemen, semua info alamat elemen sekarang. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.